tepatnya sumber Anajorlede Boba. Di sini tumbuh tradisi budaya dan seluruh hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan adat di Seantero Nyorlede Boba. Saya anak Nyorlede Boba. Darah yang mengalir dalam dirinya saya adalah darah Nyorlede Boba. Karena itu untuk meneruskan tradisi yang berakhlak dan beradat dari seluruh leluhur kami, maka izinkanlah saya untuk memberikan sapaan lewat siripinang yang akan saya sampaikan pada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Bagian sini nanti salah satu siapa saja mewakili dan bagian sana salah satu siapa saja mewakili. Secara simbolis saya akan sampaikan sapaannya saya. Ini hati putihnya saya. Memohon doa dan restu dan sekaligus sapaan saya sebagai anak. Ya. Yang saya hormati Bapak Roli dan Mama Roli dan keluarga, Bapak-bapak semua yang ada di depan, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat yang pada hari ini hadir bersama saya di tempat ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Tuhan telah mengantarkan saya sampai di tempat ini untuk berjumpa dengan saudara-saudara saya, anak Nyorlede Boba. Kita dalam satu rumpun besar keluarga Nyorlede Boba. Karena itu saya hadir di sini tidak segan-segan saya datang. Karena di sini juga leluhur saya tumbuh pertama kali dan menyebar di berbagai wilayah di tanah Bejewa ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya cintai, saya telah mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumber Daya pada waktu yang lalu. Dalam proses politik ini, saya tidak berupaya untuk mengkudeta atau merampok kekuasaan yang sedang dipegang oleh Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Tetapi regulasi, aturan memberikan ruang kepada seluruh warga negara Indonesia untuk turut berperan dalam pengambilan kebijakan di negara ini melalui pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Karena itulah sehingga saya dan Yeremias Tangguh bersepakat untuk mendaftarkan diri, juga akan memberikan bakti kami untuk Kabupaten Sumber Daya di tahun 2024 dan sampai 2029. Kami usia muda, masih 52 tahun dan masih 8 tahun lagi berpersiap. Sebenarnya usia yang tidak perlu gegabah untuk mendaftarkan diri menjadi calon bupati dan wakil bupati. Mengingat saya dalam jabatan sekda dan Pak Yeremias Tangguh dalam jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tetapi setelah kami menggumuli persoalan yang ada di Kabupaten Sumber Daya dan usia kami yang 52 tahun ini, ya kami berpikir inilah usia emas kami. Usia di mana kami masih berenergi kuat, di mana kami masih mampu untuk berpikir, di mana kami masih mampu untuk melangkah, memberikan sumbangsih terhadap pembangunan di Kabupaten Sumber Daya. Karena kalau kita usia 60, cara berpikir kita akan mundur dan energi kita untuk membaktikan diri kepada rakyat di mana tempat kita memimpin akan semakin kurang energi. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya cintai, saya mau sampaikan bahwa mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati lewat sebuah pergumulan yang berat.
dalam usia 52 tahun dan masih 8 tahun pensiun, dan istri yang menjadi anggota DPRD dan kemudian periode ini juga telah terpilih untuk menjadi anggota DPRD, menjadi pertimbangan yang berat untuk saya ambil keputusan politik saya masuk dalam kontestasi politik tahun 2024. Tadi Pak Kons dari Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Peduli Demokrasi Sumba Barat Daya bersama dengan temannya menjumpai saya. Mereka sudah berdiskusi 3 tahun yang lalu dan mereka mengambil kesimpulan mereka unggulkan untuk didorong menjadi calon bupati dan Yeremias untuk menjadi wakil bupati Kabupaten Sumba Barat Daya. Saya sampaikan pada mereka, jadikan saya alternatif bagi kamu. Jangan jadikan saya yang pertama. Kenapa? Karena saya masih 8 tahun berpensiun dan sekarang saya masih dalam jabatan sekda. Tetapi dengan sejumlah alasan yang mereka berikan untuk kepentingan perubahan di Kabupaten Sumba Barat Daya, saya akhirnya lemah dan saya berdoa bersama istri saya untuk Tuhan berikan kekuatan pada kami dan memberikan jalan untuk kami mengambil keputusan maju sebagai calon bupati Kabupaten Sumba Barat Daya. Pada waktu yang lalu saya daftarkan diri pertama kali di PDIP. Lalu kemudian saya daftarkan diri di Partai Golkar dan selanjutnya di partai-partai yang lain. Saat pendaftaran saya melihat begitu banyak arus dukungan dari masyarakat dari 11 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Saya melihat ada harapan yang mereka simpan pada pundak saya untuk saya melanjutkan perjuangan politik saya demi perubahan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Bukan saya satu-satunya kader dari Nyurlele, banyak kader di Nyurlele dan banyak yang mendaftarkan diri. Kami semua 14 orang kader di Kabupaten Sumba Barat Daya ini yang mendaftarkan diri untuk maju sebagai calon bupati dan wakil bupati. Dalam perjalanan politik dan proses politik yang berjalan terus sampai pada hari ini, ada beberapa saja yang tertinggal. Salah satunya saya mau sampaikan bahwa kalau saya berkeliling dari desa ke desa, dari dusun ke dusun untuk menyampaikan informasi bahwa saya masuk sebagai calon bupati Kabupaten Sumba Barat Daya, artinya saya sudah memastikan bahwa ada pintu yang saya pakai, ada kuda yang saya tunggang. Saya pastikan dan saya sampaikan kepada bapak mama semua, jangan lihat saya dengan keraguan. Saya sudah punya partai politik yang mengusung saya maju pada 27 November tahun 2024. Dan saya akan mendaftarkan diri secara resmi pada 27 Agustus nanti di KPU Kabupaten Sumba Barat Daya. Prediksi terakhir dari pengamat politik di Kabupaten Sumba Barat Daya bahwa akan berhadapan 3 paket di Kabupaten Sumba Barat Daya. Tetapi informasi terakhir yang berkembang, dia akan mengerucut menjadi 2 paket. Saya tidak tahu paket mana yang maju akhirnya berhadapan dengan kami. Tetapi yang jelas dari 2 paket ini, paket rakyat pasti masuk dalam kontestasi politik tahun 2024. Jadi kalau ada yang masih ragu apakah paket rakyat ini maju, saya pertanggungjawabkan omongan saya ini bahwa paket rakyat pasti maju dalam kontestasi politik tahun 2024. Dalam perjalanan saya dari dusun ke dusun dan beberapa kali tidur juga di kampung,
banyak cerita yang saya dapatkan dari mama-mama terutama terkait dengan harga beras yang sudah naik menjadi 17.000 saat ini, terkait dengan susahnya mendapatkan pupuk untuk kegiatan pertanian. Saya maklumi karena saya Sekda Kabupaten Sumber Daya dan mendapatkan laporan dari Kadis Pertanian Ketahanan Pangan bahwa kondisi di Kabupaten Sumber Daya seperti itu. Air mata mama ini jatuh di mata kita. Belum lagi hasil pertaniannya yang tidak produktif dan kesulitan mereka mencari pupuk. Ini berdampak pada anak-anak kita, terutama ibu-ibu hamil. Stunting kita di Kabupaten Sumber Daya ini mencapai 9.000 kakak. Dan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Sumber Daya ini saya informasikan, ada 18.000 kepala keluarga yang miskin ekstrim. Bukan miskin, tapi miskin ekstrim. Itulah hasil kajian dari survei dan data dari statistik yang dapat dipercaya. Miskin ekstrim itu ditandai dengan 1 kali makan 1 hari dan 1 kali ganti pakaian dalam 1 hari. Sungguh sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan, dan itu menjadi bahan daripada lembaga swadaya masyarakat peduli kemanusiaan untuk mendorong saya maju dalam konsultasi politik tahun 2024. Tahun 2045, Presiden Republik Indonesia sudah menegaskan kita harus menghasilkan generasi hebat, generasi emas, dan tidak boleh ada lagi generasi yang secara latar belakang pendidikannya rendah dan secara kecerdasannya IQ-nya rendah. Tidak boleh lagi. Semua harus menghasilkan generasi yang hebat, generasi emas, generasi yang unggul, generasi yang kompetitif untuk menjemput tahun-tahun emas di 2045. Apakah Sumber Daya bisa menuju pada generasi emas dan anak-anak kita pada satu waktu nanti tahun 2045 bisa menjadi generasi yang unggul, kompetitif, dan cerdas? Pekerjaan berat kita adalah kita selesaikan masalah stunting di Kabupaten Sumber Daya. Kita harus hasilkan anak-anak yang cerdas, anak-anak yang hebat, anak-anak yang sehat. Sehat berpikir, sehat dalam hidup berkeluarga. Bahkan kita semua harus juga sehat dalam berpikir.